Selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu ke-7 dalam masa Paskah. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi Suci ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Kita hari ini bersama dengan Gereja Semesta merayakan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Kita diundang untuk merenungkan dan mensyukuri karya Tuhan dalam komunikasi sosial, media komunikasi. Kita diberi aneka sarana agar kita bisa bersatu dengan yang lain, agar bisa mewartakan kebaikan Tuhan. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini, segala sarana yang dikaruniakan oleh Allah itu sungguh-sungguh kita syukuri, dan semoga itu semua sungguh memperteguh kesatuan kita satu dengan yang lain, terlebih dengan Allah sendiri. Saudaraku terkasih, dalam Ekaristi ini kita diundang berdoa bersama dengan keluarga Dr. Swani yang ingin berdoa untuk Papa tercinta Antonius Hendro Puntoro yang meninggal dunia 32 tahun yang lalu. Kita juga diundang berdoa untuk David Denisa Putra Widodo yang meninggal dunia 22 tahun yang lalu. Juga diundang berdoa bersama dengan keluarga Daniel dan Liana yang ingin berdoa untuk Ibu Emerita Warisi yang telah 1 tahun dipanggil Tuhan. Semoga mereka beroleh rahmat pengampunan dan kerahiman Bapa sehingga boleh menikmati hidup bahagia di surga serta menjadi pendoa bagi keluarga. Kita juga diundang berdoa bersama salah satu keluarga yang ingin berdoa untuk Bapak Kustanto Widodo yang berulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memberikan segala karunia yang dibutuhkannya dalam pelayanannya bagi keluarga, gereja, dan sesama. Juga untuk Mikael Dwinanto Widodo yang berulang tahun. Semoga Tuhan terus berkarya dalam diri Michael dan menjadikannya berkat bagi keluarga, gereja, dan sesama. Namun awal sekali saudaraku terkasih, mari merendah di hadapan Allah, mengakui segala kedosaan kita, dan memohon belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menghendaki
para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menjanjikan roh penghibur kepada murid-murid-Mu, agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa juru selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Semoga Engkau pun menyertai karya-karya pastoral komunikasi sosial gereja agar makin menjadi sarana pemersatu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Yustus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matius. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan.
Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puja Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran kita dibuangnya. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniakan kepada kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, maka bersukalah hatimu.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Saya masih ingat sekali pengalaman ini, ya. Malam itu saya hampir kena tilang di perempatan Atmo, tapi akhirnya tidak jadi. Karena waktu itu memang sudah kelelahan, pulang dari Sibolga, suatu pelayanan beberapa hari, pulang dari bandara harus nyupir sendiri, sudah malam, lalu melanggar lampu dan hampir ketilang. Lalu saya juga masih ingat sekali, pagi-pagi sekali, lalu saya menuliskan refleksi ini. Ya, saya ingat sekali itu, dan rumusan itu masih ada. Rumusannya demikian. Saya menjadi sadar betapa setiap kali saya boleh lepas dari kesulitan atau masalah, betapa saya diteguhkan saat meragu, betapa kesehatan saya sedemikian terjaga, betapa saya dibekali sukacita yang mencukupi, kebahagiaan yang mencukupi. Itu semua terjadi juga karena orang-orang baik di sekelilingku yang tiada henti-hentinya mendoakan saya. Saudaraku terkasih, saya mau bertanya pada Anda, apakah Anda pernah dimintai doa oleh teman atau saudara Anda? Pernah? Coba ingat momennya. Mungkin Anda abai, sudah lupa, enggak apa-apa, yang penting pernah itu ya. Lalu pernah enggak satu ketika teman atau saudara Anda dengan begitu semangat
dengan begitu berkobar-kobar menghaturkan terima kasih kepada Anda, karena ia merasa, karena dia beralasan bahwa berkat doa Andalah ia terlepas dari masalah atau kesulitan tersebut. Padahal Anda sudah lupa momennya. Padahal Anda sudah lupa doain atau tidak. Tapi teman Anda itu sangat yakin bahwa ini terjadi salah satunya berkat doa Anda. Saudaraku terkasih, saya beberapa kali mengalami ini. Dan betapa saya diteguhkan, entah ketika dimintai atau didoai, betapa berkat Allah itu tersalur, betapa karya Allah itu bekerja di luar apa yang menjadi kesadaran setiap insan di dalamnya. Allah punya caranya, Allah punya waktunya sendiri untuk sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Maka kalau dalam Injil tadi kita mendengarkan, ya, betapa Yesus menaruh kita itu penting, menaruh hidup kita itu sungguh berharga, sungguh berarti di dalam lubuk hatinya, sehingga sebelum ia pergi, ia mendoakan kita. Ia ingin menjamin jalan hidup kita. Ia mendoakan kita, memohon kebersatuan kita, memohon ketekunan untuk kita, memohon sukacita untuk kita, memohon kekudusan untuk kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus pun mendoakan kita. Dan betapa di sekeliling kita itu, ya, kalau kita mau ingat pada pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, datang dan lihatlah. Ketika kita datang dan melihat, mengalami sendiri betapa di sekitaran kita, di komunitas kita, di keluarga kita, di negara kita, atau di dunia kita, sekarang juga sedang terjadi rintihan itu akibat pandemi. Kita diundang untuk membuka hati kita dan membawa segala keluh kesah dunia sekitaran kita menjadi kidung doa yang berkenan pada Allah. Tapi Romo, saya itu ragu dengan doa saya. Sudah, doakan saja. Tapi Romo, saya itu malu kalau dimintain doa. Saya itu tidak pandai berdoa. Sudahlah, doakan saja. Tapi Romo, saya enggak punya waktu. Sudahlah, doakan saja juga ketika kamu bekerja atau berjalan. Tapi Romo, saya itu tidak selalu yakin bahwa doa saya. Sudahlah, berdoa saja. Karena apa? Tuhan Yesus sudah melakukannya. Karena apa? Ini keyakinan saya, saudaraku yang terkasih. Entah di tengah apa alasan kita, sibuk, tidak yakin, atau apapun itu, berdoalah. Jatah kita adalah berdoa, dan Roh Kuduslah yang bekerja dengan cara dan waktunya yang tersembunyi. Yakini itu. Kita berdoa, Roh bekerja dengan cara dan waktunya yang tersembunyi. Maka mari kita masuki Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini dengan doa-doa kita. Dan kita memohon agar doa-doa kita yang sederhana, yang singkat, yang terjadi di tengah kesibukan, yang terjadi di tengah himpitan, persoalan dan lain sebagainya ini bisa menjadi pemersatu antara kita satu dengan yang lain, antara kita dengan Allah sendiri. Sehingga doa Yesus agar kita bertekun, menemukan sukacita, semakin berada dalam jalan kekudusan, dan semakin juga bersatu dengan yang lain, semakin terwujud dalam kehidupan kita.
Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, sekarang marilah kita doakan doa novena Roh Kudus. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh Kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Kita ungkapkan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja,
Semoga Engkau menjiwai gerejamu dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan, terutama lewat karya-karya pewartaannya di bidang komunikasi sosial. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin negara, semoga Engkau mengutus Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga Engkau memberkati para penggiat karya komunikasi sosial agar tetap bersemangat mewartakan kebenaran dengan turun ke jalan untuk datang dan melihat sendiri. Semoga makin banyak orang turut terlibat dalam promosi nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki, semoga karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kami semakin didukung tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang makin baik, agar makin mampu menjawab kebutuhan dalam mewartakan kebenaran nilai-nilai Injili. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga kita makin bersatu dengan Tuhan dan sesama. Semoga hidup kita sungguh mengkomunikasikan sukacita kebangkitan Tuhan dan senantiasa menjadi pembawa persatuan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Untuk anakmu Antonius Hendro Buntoro yang telah Engkau panggil 32 tahun yang lalu, anakmu David Denisa Putra Widodo yang telah Engkau panggil 22 tahun yang lalu, serta anakmu Emerita Warisi yang 1 tahun lalu Engkau panggil ya Bapa. Semoga sebagaimana dalam doa Yesus hari ini, anak-anakmu ini telah bersatu dengan Dikau dalam sukacita dan kebahagiaan kekal, juga bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga pula mereka bertiga menjadi pendoa yang setia dan tekun bagi keluarga dan kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Kami juga berdoa untuk anakmu Kostanto Widodo serta Michael Vinanto Widodo yang berulang tahun. Semoga berkat-Mu melimpah untuk keduanya. Semoga kasih-Mu senantiasa menjadi cara hidup mereka di dalam keluarga, serta kebersamaan di dalam gereja dan sesama. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Agung, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan rendah hati, karena kami yakin bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
terpujilah Engkau selama-lamanya. Dengan dan tulus kami menghadap kepada-Mu, ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan manfaat. Ya Tuhan, bersihkanlah seluruhnya dari kesalahan dan cucilah segala dosa. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman pada hari komunikasi sosial bersama persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan menjadi pembawa damai dan sukacita di dunia dan kelak memasuki kemuliaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Di depan mata mereka Ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa sambil bernyanyi. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Sampai hidup yang kekal. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Aku mohon ya Bapa, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci di hari komunikasi sosial ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh oleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja. Semoga kami menjalankan tugas perutusan kami sehari-hari dengan menjadikan media komunikasi sosial sebagai sarana penyebaran kasih, kebenaran, dan kebaikan. Dan semoga berkat-Mu melimpah bagi seluruh karya komunikasi sosial, terutama di paroki kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Beberapa pengumuman dalam minggu ini. 1. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Julius Yoki Vandianto, putra dari Yanto Vandianto dan Linda Nita, dari lingkungan Santa Tresia, Paroki Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi Lahat, dengan Angelia Devina Effendi, putri dari Yohanes Ruslan Effendi dan Irene Kristinawati Suciadi, warga lingkungan Santo Petrus II. Rencana perkawinan tanggal 22 Mei 2021 di Gereja San Frades. B. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Romualdus Wisnu Sanjaya, putra dari Hubertus Suyanto dan Francisca Hartini, dari lingkungan Santo Ignatius Loyola, Paroki Santo Yosef Palembang, dengan Maria Kristina Anggraini, putri dari almarhum Yosef Sugito dan Elizabeth Suparti, warga lingkungan Santo Petrus II. Rencana perkawinan tanggal 6 Juni 2021 di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor pada pastor paroki. 2. Petugas liturgi minggu depan, tanggal 23 Mei, Hari Raya Pantakosta, jam 7 pagi. Lektor Ibu Asteria Dwi, pemazmur Anna Maria Widyaning, petugas tata laksana dan kur dari wilayah Yohanes, organis Joan. 3. Kursus persiapan perkawinan online Dekanat 1 dijadwalkan tanggal 23 sampai 30 Mei. Informasi dapat dibaca di Gema San Frades atau menghubungi sekretariat paroki. 4. Jadwal baptis kanak-kanak. A. Pembekalan untuk orang tua dan wali baptis tanggal 13 Juni jam 4 sore di Balai Paroki. Kedua orang tua dan wali baptis wajib mengikuti pembekalan ini. Sesudah pembekalan akan ada gladi bersih. B. Penerimaan sakramen tanggal 20 Juni jam 5 sore di gereja. 5. Seksi Sosial DPP mengajak umat untuk ikut serta dalam gerakan orang tua asuh. Untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan menghubungi Ibu Ignacia Yulianti. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama memulai habitus baru untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 dengan taat dan setia melakukan hal-hal yang kecil. Mari kita mengikuti
dan mentaati seluruh imbauan pemerintah terkait virus corona agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Umat Allah yang terkasih, terima kasih atas kesetiaannya untuk tetap bersama dalam Ekaristi secara daring. Dan terima kasih juga kepada petugas liturgi yang hari ini membantu kita dalam perayaan daring ini, untuk KUR dan organisnya, lektor dan pemazmur, dan petugas multimedia yang membantu menyiarkan perayaan ini. Sekadar mengingatkan bahwa minggu depan, hari Sabtu, tetap misa ditiadakan. Lalu perayaan Pentakosta akan dirayakan hari Minggu jam 7 juga secara daring, mengingat situasi Palembang dan mengingat pasca Lebaran yang masih diperhitungkan oleh pihak keuskupan dan oleh paroki kita. Perayaan offline yang nanti baru akan disampaikan setelahnya kalau seandainya waktu atau momennya memungkinkan. Tetapi mengingatkan bahwa kita masih dalam situasi perayaan secara daring. Sabtu ditiadakan, perayaan hanya hari Minggu jam 7 secara daring. Terima kasih. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.